Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk menjalankan PJJ. Anak-anak, sebelumnya Ibu mohon maaf karena minggu kemarin Ibu tidak membuat video pembelajaran untuk kalian. Tapi untuk minggu ini kita mulai lagi ya pembahasan materinya. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materinya dan silakan kalian simak. Sejarah peminatan kelas 11. Kesultanan-kesultanan maritim masa Islam di Nusantara. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. A. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. 1. Penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. 2. Teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Beberapa kesultanan bercorak maritim ada Aceh, Demak, Mataram, Banten, Gorontalo, dan yang terakhir Ternate dan Tidore. Kesultanan Aceh, lokasi dan sumber sejarah terletak di Aceh Rayak. Kesultanan Aceh dari tahun 1507 sampai 1903 didirikan oleh Ali Mugayyad Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mugayyad Shah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustan Nusalatin karya Nuruddin Araniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Mugayyad Shah. Kemudian kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Salah satunya kondisi politik. Pemerintah Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Ini adalah gambar Sultan Iskandar Muda membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan. Kemudian ada Kesultanan Demak, lokasi dan sumber sejarah terletak di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi Kesultanan Demak, merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Ketiga, Kesultanan Banten. Lokasi dan sumber sejarah terletak wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan ini menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia.
Sumber sejarahnya dari Wahanten Girang dalam naskah Carita Parahyangan dan Mendanggili dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbon Bayah. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi dan kebudayaan. Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat. Misalnya pada kesenian bela diri Debus. Keempat, Kesultanan Mataram. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada tahun 1586, Penembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu-Buddha. Kebetulan saja memakai nama yang sama. Kesultanan Mataram, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Ini adalah Sultan Agung membawa Mataram mencapai puncak kejayaan. Kesultanan Ternate. Letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Ngaralamo, gerbang istana Sultan Ternate di tahun 1930-an. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Kesultanan Tidore. Lokasi dan sumber sejarah. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda, pada 1334, Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Shah. Namun bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedatonki dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Tore. Kesultanan Goa Talo. Lokasi dan sumber sejarah. Pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talo berada di Makassar. Kesultanan ini sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan ini kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam.
Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Warisan kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini. Sosial budaya, A. Arsitektur termasuk bangunan makam, B. Sastra, C. Kaligrafi, D. Sistem kalender, dan E. Aksara. Dalam bidang politik, pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau suhunan yang kemudian menjadi sunan. Juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Nah, anak-anak, demikian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Untuk minggu ini, Ibu tidak akan memberikan tugas kepada kalian, tapi kalian tetap harus absen ya di Google Classroom. Oke, anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.